Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kita. Dia memberikan kita napas kehidupan, bahkan hari yang baru untuk boleh kita nikmati di sepanjang hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sama-sama memberikan hati kita kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kami berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan selain dengan memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan mengucap syukur. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku
buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Selama-lamanya Kau baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu. Selama-lamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau luar biasa. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya Kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Di fajar pagi bermazmur ini Tuhan, Engkau membangunkan setiap kami. Engkau berikan ke setiap kami kesempatan Tuhan, untuk boleh datang kembali, boleh memuji, menyembah kepada-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari yang baru ini Tuhan, dan sepanjang minggu yang akan kami jalani, mari Tuhan kami mohonkan berkat-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah perjalanan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, bersama Tuhan kami akan beruntung dan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh semua boleh pergi memberitakan firman-Mu, kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar firman Tuhan dan iman mereka bangkit. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang diseringkan pada pagi hari ini, semuanya umat-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan, semua yang boleh melakukannya, dan perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan akan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita sharingkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya ambil dari Matius 28 mulai dari ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan katakan kepada kita, ini perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia memberikan amanah agung kepada kita semua orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, Yesus waktu masih di bumi dia katakan di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar, ya, deru perang, gempa bumi di mana-mana. Orang semua kita yang percaya Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan, kita sudah melihat di depan kita ada virus corona selama 2 tahun, gempa bumi, deru perang. Bapak Ibu, inilah kekhawatiran kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka tidak tahu lagi kedepannya mau jadi apa. Mereka bimbang, mereka hidup dalam ketakutan. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita anak-anak Tuhan yang telah menikmati dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah garam. Kita anak-anak Tuhan harus pergi. Pergi kemana? Ya, di lingkungan kita dulu Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Ya, kita pergi beritakan Injil di dalam keluarga kita dulu.
Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kita nggak perlu sampai ke ujung bumi dulu. Kita dulu di keluarga kita. Sudahkah anggota keluarga di dalam rumah kita ini udah ada yang bertobat? Kalau belum bertobat, kita harus terus mengasihi mereka, ya. Dan di lingkungan kita di dalam keluarga kita udah selesaikan, kita pergi ke lingkungan kita, ya. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan melalui hidup kita, mereka akan tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita beritakan kabar baik bahwa percaya Yesus, ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib, telah menanggung dosa-dosa kita. Kau percaya kepada Dia, kau akan diangkat jadi anaknya. Kau akan diberi kuasa. Ya, orang-orang di luar sana Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi segala suatu masalah atau persoalan yang mereka hadapi, mereka jalani dengan bimbang, dengan takut, rasa cemas. Itulah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, saya mau saksikan kepada Bapak Ibu, ya. Di dalam kehidupan yang tidak pasti sekarang ini Bapak Ibu, di luar sangat kacau. Kita anak-anak Tuhan, ya Tuhan katakan burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan katakan ketika kita yang udah percaya kepada Tuhan, kita khawatir apa? Apa yang perlu kita khawatirkan? Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Kita anak-anak Tuhan tahu itu. Tapi orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu, kasihan sekali. Miris kita melihat mereka. Kita waktu belum percaya kepada Tuhan, seperti mereka juga kita hidup. Ya, saya ada satu kesaksian, dan kita sebagai anak Tuhan, kita mau hidupkan firman itu. Bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi kita harus hidupkan firman Tuhan itu. Supaya orang-orang di sekitar kita, mereka percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa mengatasi segala masalah persoalan hidup kita. Ya, yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu kesaksian. Ya, ketika orang-orang belum percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengalami persoalan itu di dalam, kita katakan itulah, itu benar-benar terjadi. Ya, mereka datang orang PLN, mereka putuskan aliran listrik mereka. Ketika diputuskan orang tetangga saya, jadi begitu diputuskan, orang PLN begitu orang tidak mengenal Tuhan tuh begitu jahatnya. Dia datang kembali kepada orang ini, Bu, nggak apa-apa Bu, itu kan bukan nama Ibu. Ibu buat saja yang baru, biayanya cuma 2 juta. Jadi orang nggak percaya Tuhan, wah dikasih angin surga nggak apa-apa, jadi dibuat baru, ya udahlah kasih 2 juta. Begitu Bapak Ibu dikasih 2 juta, dia betul, dia urus itu perjalanan. Waktunya udah diputuskan diambil kilometer ya, diperiksa, terakhir disuruh buat baru. Orang belum percaya Tuhan, dia nurut-nurut saja. Jadi sudah proses 2-3 bulan, begitu ini hari mau dipasang itu kilometer, besok datang rombongan orang dari PLN putuskan listriknya. Dia katakan kalian mencuri listrik, kalian langsung bayar denda 20 sekian juta. Mereka damai-damai ada sekitar 11-12 jutaan lah. Mereka enggak punya uang, mereka udah cari pinjaman, mereka mau bayar. Kebetulan tetangga saya datang sama saya. Dia bilang, Pak Aguan, itu orang ada bermasalah, bisa nggak kamu bantu mereka? Saya bilang, saya sendiri pribadi nggak bisa bantu mereka, tetapi saya bilang, Yesus saya sanggup menolong mereka. Saya bilang, panggil orangnya kemari. Saya bilang, begitu mereka kemari, singkat cerita kita ceritakan, saya tidak bisa nolong kamu. Yesus yang saya sembah, dia bisa menolong kamu. Saya tanya, kamu ada curi listrik gak? Enggak Pak katanya. Oh enggak ada. Nah besok kita pergi jam 10 saya bilang. Ketika besoknya sebelum kami pergi kami berdoa. Kami berdoa Bapak kami di surga. Kita ceritakan permasalahan hidup saudara ini kepada Tuhan. Dia mendengar kita doa. Saya bilang Yesus yang bisa tolong kamu. Saya bilang kami minta dalam nama Tuhan selesaikan persoalan hidup saudara saya ini. Biar dia melihat kemuliaan-Mu. Begitu saya sama dia sampai ke PLN Bapak Ibu. Ya, orang PLN tidak bisa apa-apa. Kami laporkan Pak, ini saya mau ambil kilometer yang ini katanya ada permasalahan punya curi listrik. Mereka lapor ke dalam. Kami tunggu sekitar 20 menit. Begitu setengah jam, saya tunggu setengah jam itu. Tunggu setengah jam, waktu setengah jam itu saya lalui sama ini, saya ceritakan kebaikan Tuhan, saya ceritakan Yesus sama dia. Ya, udah gitu, saya bilang sama satpamnya, Pak saya udah tunggu setengah jam. Mari Pak saya kasih Bapak tempo 15 menit lagi, tolong kasih tahu di dalam. Bisa selesai gak masalah ini saya bilang.
Begitu Pak Sapam itu masuk ke dalam, gak ada 5 menit dari dalam itu keluar. Dia keluar, Pak Bang ini masalah, orang ini gak ada masalah listriknya. Gak ada masalah listriknya, nanti kami pasang. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan dulu lah. Ya, ketika saya datang bersama bawa nama Yesus yang berkuasa itu, Tuhan katakan di firman-Nya, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Kita mau hidupkan firman Tuhan itu. Di kantor itu PLN itu kita katakan, Pak, macam mana listriknya ini? Pak, ini nggak ada masalah. Ini cek ini nggak ada masalah. Baguslah, saya bilang kalau nggak ada masalah. Bapak segera pasang ini listrik, saya bilang. Ada 2 kilometernya. Iya Pak, iya Pak. Saya catat namanya. Setengah hari kemudian jam makan, habis jam makan mereka datang pasang. Ya, saya mau buktikan bahwa dia Yesus yang kita sembah, ya, itu luar biasa. Masalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya menginjil itu tidak susah. Dimanapun kita berada, kita memberikan yang terbaik. Ya, baik engkau di dalam pelayanan, kau harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau di dalam keluargamu, ya saudara-saudaramu, kau memberikan kasihmu saja. Selipkan nama Yesus. Ya, kalau di dalam pekerjaan baik, di dalam pemerintahan, kita sebenarnya paling enak menginjili. Jangan kita sudah di sana, kita anak-anak Tuhan, kita mempersulit orang. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Ya, ketika ya kami sampaikan waktu di kantor PLN itu, mereka selesaikan tidak bayar 1% pun. Dan yang punya rumah dia katakan, kok sama abang datang, orang itu gak berani apa-apa. Saya bilang bukan dia lihat saya, dia Yesus yang bersama-sama dengan saya. Mereka takut sama Yesus, saya bilang. Dia kuasa yang mereka pakai itu kuasa yang apa? Roh yang lemah. Kita roh yang percaya kepada Tuhan. Roh Yesus tuh, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Saya bilang sama dia begitu. Terakhir, ya saya bilang sama dia, marilah percaya kepada Tuhan. Singkat cerita orang PLN datang pasang. Jadi mereka 3 bulan bayarnya begitu murah. Pertanyaan Bapak Ibu, siapakah semua yang mengerjakan itu? Bukan saya. Nama Yesus yang berkuasa itulah yang kita sebutkan itu. Itu berkuasa. Mari saya Bapak ajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita boleh menjadi terang dan garam di dalam setiap orang-orang di sekeliling kita. Baik di dalam pelayanan kita, di pekerjaan, di dalam apapun ya usaha pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita selalu harus menjadi berkat bagi Tuhan. Mari kita naikkan satu, sehingga kita bisa berkata, kita naikkan satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Kembali datang kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah kami boleh pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami mohonkan berkat-Mu kepada seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang belum melakukan firman-Mu Tuhan, Engkau ampuni mereka. Beri keberanian kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau menyertai mereka sepanjang hari dan sepanjang minggu yang akan mereka lalui. Biarlah perlindungan-Mu dan berkat-Mu
sempurna turun atas seluruh keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pekerjaan umat-Mu, biarlah ketika mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, mari Tuhan Kau menjawab mereka. Engkau memberkati mereka. Bukakan tingkap langit, tingkap surga tercurah atas seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan orang-orang yang baru bergabung di dalam mendengarkan sharing firman di pagi bermazmur ini Tuhan. Engkau berkati mereka. Sebab iman timbul di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh didengarkan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Biarlah semua boleh diselamatkan Tuhan. Berkati dimanapun mereka bergereja Tuhan. Mereka bernaung dimanapun mereka Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan negeri kami. Berikan keamanan, damai, sejahtera-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati seluruh pemimpin bangsa kami Indonesia. Dalam seluruh pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden Tuhan, jajaran pusat sampai ke daerah. Mereka akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa Indonesia yang kuat ya Tuhan. Bangsa yang memiliki toleransi di dalam beragama Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa yang memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Bagi-Mulah segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Dan kami sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu. Ulurkan tangan-Mu dari surga Tuhan untuk berkati setiap kami. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang mari Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya, sama-sama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.